Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda. Selamat malam jumpa. Selamat datang di Nightmare Side Testing Mystery, di mana malam hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol, dengarkan cerita-cerita pengalaman-pengalaman seram. Dan pasti jangan lupa subscribe YouTube channel Arir Radio. Nyalakan lonceng notifikasinya, share, like, dan komen jika kamu suka video-video seram yang selalu kita sajikan di Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah nonton Nightmare Side Testing Mystery ini sendirian. Dan yang malam hari ini kita undang adalah kesempatannya untuk insan muda yang bercerita langsung. Biasanya di Spooky Phone itu ceritanya lewat telepon. Kalau sekarang kesempatannya ini langsung ketemu sama Dimas dan cerita langsung. Dan malam hari ini yang berkesempatan untuk cerita langsung di Nightmare Side Testing Mystery adalah Dehan. Selamat malam Dehan, apa kabar? Malam Mas. Wow, luar biasa. Dehan asli Bandung berarti ya? Asli Bandung. Makanya gak mudik ya? Enggak. Atau mudik gak? Enggak, di rumah aja. Oh, di rumah aja. Kalau sekarang Dehan sibuknya apa? Kuliah, sekolah, atau kerja? Kerja sih. Oh, udah kerja. Kerja sama kuliah juga. Oh, masih jadi nyambil ya, kuliah sama kerja. Dan ini adalah salah satu insan muda yang mungkin sering banget request di Ardan, sering juga kan ikutan tethering ya kan, tebak-tebakan garing. Nah, dan ini salah satu yang spesial yang belum pernah mungkin Dehan lakukan adalah bercerita serem di Nightmare Side. Ini karena belum pernah nih ada kiriman cerita dari Dehan nih. Betul. Tapi sebenarnya kalau Dehan sendiri banyak gak pengalaman-pengalaman serem nih? Banyak juga sih. Banyak juga ya. Terus mungkin kalau yang sekarang saya mau ceritain itu kisahnya kejadian keponakan. Keponakan? Oke, boleh kita langsung denger ini. Gimana ceritanya? Ponakannya umur berapa? Kalau sekarang sih udah umur berapa ya? 9-10 tahun. SD berarti ya mungkin SD. ya? SD. Terus? Waktu itu tuh sekitar tahun 2020-an. Jadi dia tuh sekolah di salah satu SD swasta di dekat Ciamplas. Daerah Bandung ya? Daerah Bandung. Nah itu sekolahnya itu sampingnya itu ada kebun kosong, terus ada kuburannya juga. Oh, itu emang kuburan umum atau kayaknya keluarga? Sih itu kuburan keluarga ya. Oh, kayak kuburan keluarga, nggak tahu itu daerah situ doang atau gimana. Nah kejadiannya tuh dia pulang sekolah di jam setengah 12 siang. Siang dong. Siang banget. Jadi dia pulang sekolah sama adiknya, dia jatuh, tiba-tiba nggak sadarkan diri, dipanggil lah orang tuanya gitu ya. Jatuh. Oh. Jatuh dipanggil aja orang tuanya, terus dibawa pulang. Nah pas kejadiannya itu pas setelah maghrib. Nah setelah maghrib dia baru sadar. Setelah maghrib dari jam 12 siang lah ya, jam 12 lah. Sampai maghrib dia baru sadar. Dia baru sadar. Jatuhnya tuh gimana maksudnya? Tiba-tiba jatuh? Tiba-tiba jatuh katanya. Ke belakang, ke depan gitu? Ke depan. Oh, oke. Ke depan jatuhnya, ke depan gitu. Terus kata adiknya itu, kakak jatuh. Jatuh terus dibawa. Pas dia sadar maghrib, ditanya kenapa. Dia tiba-tiba cuman yang diam, nggak ngomong apa-apa. Terus dia tiba-tiba bilang kan itu kita tuh rumah tuh satu atap, cuman di-skat. Di-skat gitu, jadi dia tinggal di rumah sebelah. Nah kita lagi di tengah ini, dia tiba-tiba pengen pulang. Ya kan ini di rumah. Iya, nggak mau di sini rame. Di situ emang lagi kumpul karena kan ponakan jatuh kan, lagi kumpul itu. Jadi tiba-tiba dia bilang nggak mau di sini rame, pengen ke sebelah aja kamar sebelah. Nah, ya dibawa. Nah kejadian itu awal mulanya tuh pas malam-malam tiba-tiba mamahnya tuh kebangun dan dia teriak-teriak. Si anaknya juga ikut teriak, ikut nangis. Anak yang jatuh ini. Tapi kan tuh berlima ya di kamar itu tuh. Berarti si ibunya ini teriak-teriak tiba-tiba kayak kesurupan. Tiba-tiba kayak kesurupan. Oke. Terus anaknya geram nangis gitu. Terus anaknya tangannya tuh yang kayak gimana sih, kaku gimana itu. Tiba-tiba kaku kayak gitu. Ya udahlah, kita sebisa mungkin ya berdoa. Akhirnya sehari kayak gitu, 2 hari masih sama kayak gitu, ketiga harinya akhirnya si kakak ini minta bantuan ke orang pintar. Orang pintar, bawalah berobat. Kata orang pintar, ini bahaya. Orang pintarnya bilang ini bahaya. Okay. Karena yang nempel keponakan ini tuh bukan cuma 1, ada 3. Oh, oke. Ada 3. Ponakan ini cewek cowok? Cowok. Oke, ada 3 sosok yang nempel. Yang nempel ada 3 sosok. Makanya ini cukup bahaya karena banyak gitu ya. Iya, karena banyak.
Terus akhirnya minta tolong gimana sih untuk obatinnya, itu caranya gimana. Ya udah dikasih kayak surat-surat pendek gitu untuk bacaannya tiap malam. Terus kalau malam disuruh apa gitu ngaji sama kasih minum apa gitu, saya kurang paham juga. Itu tuh berkejadian itu berulang-ulang hampir tiap hari. Si malamnya tuh kesurupan Malamnya. ibunya. Tapi Ya. yang ketempelan tuh kan anaknya. Ibunya juga kena Ibunya jadi kena ya? efeknya. Terus kata si orang pintarnya ini, dia udah pengen tinggal di sini, di rumah ini. Di rumah. Sosoknya dikasih tahu nggak apa? Belum. Miss K sama dua lagi Poci, satu lagi tuh apa ya? Aduh lupa lagi, satu lagi tuh kayak anak kecil tapi bukan tuyul, bukan. Oke. Berarti 3 sosok itu ya. 3 sosok itu yang ikut. Nempel situ ya. Nempel. Nah, terus kata si orang pintar ini, kalau kalian pengen tahu apa sosoknya pertama itu ya, sebelum dikasih tahu, kalian kasih lilin setiap malam. Dan itu kejadian setiap jam 12 malam. Simpen lilinnya tuh tiba-tiba goyang, nggak ada angin, nggak ada apa. Goyang itu tiba-tiba kenceng, tahu-tahu si ibunya kejadian kesurupan lagi. Oh, setelah dahsyat gitu ya, si apinya itu langsung ibunya kesurupan. Nah, di situ baru ketahuan ini sosok apa sih. Sebenarnya ini 3 yang nempel itu ke si anaknya itu kan 3. Begitu datang ke rumah, jadi yang mau ke ibunya itu si Miski. Miski ini pengen ke ibunya, karena ibunya juga emang agak lemah gitu ya. Itu. Oke. Sampai akhirnya si anak ini bisa lepas itu emang di terapi sama si paranormal ini sama itu. Terus itu terapinya tuh kayak apa sih? Bukan akupuntur, apa sih yang namanya yang sedot? Bekam. Oh, dibekam. Nah, dibekam. Dari bekam itu dikasih wejangan. Kalau kamu pengen anak kamu sembuh, kamu belajar bekam. Dan kalau ada yang minta bantuan, jangan minta bayaran. Seikhlasnya aja. Pernah kejadian, si kakak ini pernah kejadian, dia minta bayaran. Dan itu kejadian lagi anaknya. Gitu lagi. Wow. Berarti sampai sekarang dia ini bekam juga atau sampai akhirnya? Sekarang dia bekam akhirnya. Bekam. Tapi awalnya dia dari situ. Iya, dia juga nggak pernah ngasih apa, maksudnya minta imbalan enggak. Jadi seikhlasnya aja. Kalau minta bayaran dia anaknya jadi kejadian lagi. Berarti itu masih tetap nempel dong atau gimana akhirnya? Si sosok ini tuh masih tetap ada di itu atau kayak ya udah? Enggak, selama sebulan si kakek itu dikasih ya terus belajar bacaan juga. Dan si anaknya itu selama sebulan pokoknya nggak mau setiap ada kumpul keluarga pindah ke sebelah, itu nggak mau. Dia pengen sendiri aja. Selalu pengen sendirian. Karena merasa rame gitu ya. Kalau ada neneknya ke rumah juga, ngapain ke rumah? Ke sebelah lagi aja. Oh, diusir. Wow. Si anak ini sekarang udah besar. Udah besar. Tapi masih gitu atau enggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Cuman yang jadi kita pertanyaan itu yang dulunya dia gemuk, kakinya tiba-tiba kecil. Kecil. Oh. Kecil kakinya. Jadi kecil. Maksudnya tidak proporsional jadinya? Iya, tidak profesional. Oke. Tapi selama sering waktu berjalan, sekarang udah normal lagi. Sudah normal lagi. Tapi sempat ada kondisi tidak proporsional akhirnya si kakinya itu. Sempat tiba-tiba gitu. Profesional, sempat kalau dibawa ke dokter sempat dikatakan lumpuh. Oh, tapi sekarang kembali normal. Alhamdulillah ya. Wow. Normal. Itu kejadian dari hal ya bisa dibilang bisa kejadian sama semua orang gitu. Lu jatuh tiba-tiba nggak sadarkan diri lama, terus akhirnya jadi begini. Ya setelah ditelusuri, ya emang sosok ini itu tinggalnya di pohon itu, di halaman itu. Halaman sekolah? Iya, halaman samping sekolah. Samping sekolah yang ada kuburannya itu. Oke. Aduh, ini nih. Ini juga agak bingung ya. Biasanya kan anak kecil tuh nggak boleh keluar maghrib gara-gara ya takut beginian. Ini kejadiannya siang. Iya, berarti ya memang mau siang, malam, subuh ataupun ya dalam kondisi apapun, ya mereka mah hidupnya berdampingan. Betul. Cuma kenapa selalu sering malam, karena ya
mungkin kebetulan aja gitu ya malam. Sebenarnya siang juga banyak kejadian-kejadian yang serem. Salah satunya adalah ini kemunculan hantu di siang bolong. Tapi sosoknya kelihatan gak sama anaknya atau sama ibunya? Maksudnya itu kan di terawang nih, oh sosoknya ini. Cuma kalau secara langsung mereka juga ngelihat juga nggak sih? Oh saya lihat tuh sosoknya gini. Kalau sama bapaknya sama kakak saya itu kelihatan. Dia bilang kelihatan. Kelihatan berarti ada si sosoknya tuh kelihatan ada, ya. Sosok itu kelihatan. Tapi begitu si anaknya sadar ya sekarang terus ditanya, dia kayak yang jadi bingung sendiri. Saya kenapa gitu ya? Kayak nggak ingat aja gitu ya. Ada kejadian apa? Ngeri. Kalau kamu sendiri pernah kejadian gitu juga? Ngelihat atau? Kalau ngelihat pernah. Ngelihat pernah. Jadi waktu itu pernah tuh sempat tuh lagi main ke daerah Puncak. Itu pas lagi ke WC di cermin kamar mandi kamar gitu? Mandi itu ada cewek rambut panjang ngadep ke lu atau nggak ngadep belakang. Gini lagi ambil air itu cuci muka. Masih nggak tahu itu ya. Pas sekali lagi masih ada tuh. Masih ada ya? Pas kedua kali kok nggak ada, kirain temen. Karena kan banyakan ya lagi ngumpul itu banyakan. Pas dicek pada nggak ada yang bangun. Salah masuk kamar mandi kali lu. Bisa jadi. Nanti mau masuk mau di cewek, ternyata emang ada cewek di situ ya kan. Oke, dan yang pastinya itu salah satu pengalaman dari insan muda yang mungkin sering kamu dengar sebenarnya cerita-ceritanya di Nightmare Side. Kadang terdengar kayak wah ini kalau di Nightmare Side itu kan sering banget, wah ini bohong nih ceritanya atau apa. Tapi kalau misalnya lu pernah ngalamin kejadiannya itu akan bisa menerima itu. Kayak misalnya Dan lihat cewek tadi terus ada temennya yang keponakannya yang ditempelin 3 makhluk halus sekaligus gitu ya, dan itu tuh kejadiannya ada nyata dan ini orangnya bercerita langsung di depan. Tapi jujur sempat waktu awal-awal ngedirin Nightmare sempat nggak percaya. Ya pasti kayak gitu. Apaan sih gitu apaan kan? Apaan ini? sih settingan banget gitu. Tapi setelah kejadian ponakan, kejadian gue pernah lihat kayak emang benar ada kita itu benar gitu. Iya, itu sering banget soalnya kayak wah ini mah kayaknya ngarang nih ngada-ngada gitu ya. Tapi kan sebenarnya cerita-cerita yang masuk ke tim Nightmare Side juga itu cerita dari insan muda juga, pendengar juga, misalnya seperti Dehan lah gitu. Kamu kirim cerita seperti tadi misalnya itu bisa jadi cerita Nightmare Side nantinya. Tinggal mungkin ada penambahan sound effect dan lain-lain gitu. Jadi kalau kamu yang belum pernah mengalami sekalipun bertemu dengan sosok seperti itu, lebih baik sih tidak bertemu dengan mereka gitu ya. Biarin lah kayak wah ini mau bohong ceritanya nggak apa-apa lah, anggap aja entertainment lah, anggap aja hiburan lah, daripada ketika lo ketemu dan akan membuat pikiran kamu tuh jadi aduh takut, gak mau lagi takut dan lain-lain gitu. Dan terima kasih banyak ya. Sama-sama. Udah berbagi pengalaman seremnya di Nightmare Testing Mystery. Insamanya sampai ketemu lagi di Nightmare Testing Mystery selanjutnya yang pastinya minggu depan udah Lebaran ya. Udah Lebaran ya minggu depan ya, udah masuk minggu Lebaran. Mungkin Nightmare Side-nya bakalan libur dulu dan saya mewakili tim Nightmare Side dan juga ada perwakilan dari Insan Muda juga ya. Pengen ucapin minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya, dan pastinya sampai ketemu lagi di Nightmare Side setelah Lebaran Insan Muda ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu ingat jangan pernah nonton dan dengerin Nightmare Side ini sendirian.